Halo teman-teman, perkenalkan aku adalah Rangga. Di sini aku akan membantu kalian semua belajar tentang mata pelajaran sejarah Indonesia dengan materi kehidupan bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959. Dalam materi ini, kita akan belajar mengenai pengertian dan latar belakang demokrasi liberal, pelaksanaan sistem demokrasi liberal, dan dampak pelaksanaan demokrasi liberal bagi kehidupan bangsa Indonesia. Selengkapnya, ayo kita bersama-sama simak videonya. Apa itu demokrasi liberal? Demokrasi liberal merupakan sistem politik yang melindungi secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah, sehingga kebijakan pemerintah mempunyai batasan agar tidak melanggar kemerdekaan dan hak-hak individu. Apa yang melatar belakangi negara Indonesia menerapkan demokrasi liberal? Setelah Indonesia merdeka, bentuk negara kita adalah negara kesatuan dengan ideologi Pancasila. Sejak tahun 1949, kita mulai menerapkan sistem demokrasi liberal. Setelah ditandatangani Konferensi Meja Bundar tahun 1949 dan Belanda mengakui negara Indonesia berbentuk RIS dengan UUD RIS. Setelah tahun 1950 RIS dinyatakan bubar, maka bentuk negara kembali ke negara kesatuan, namun menerapkan demokrasi liberal dengan sistem pemerintahan parlementer dan dasar hukum yang berlaku yakni UUD sementara 1950. Teman-teman di sini apakah ada yang bisa menyebutkan ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer ataupun contoh negara yang menerapkan sistem pemerintahan parlementer? Coba sebutkan. Bagaimana ciri-ciri demokrasi liberal di Indonesia? Pelaksanaan sistem pemerintahan parlementer pada masa demokrasi liberal berlandaskan pada UUDS 1950 atau Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950. Ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer ini antara lain yaitu: yang pertama, menetapkan bahwa kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Yang kedua, kepala pemerintahan oleh Perdana Menteri, sedangkan presiden merupakan simbol kepala negara. Yang ketiga, menerapkan sistem pemungutan suara yang digunakan dalam pemilihan umum sebagai bentuk demokrasi. Yang keempat, lamanya masa jabatan kabinet tidak diatur. Dan yang kelima, menerapkan sistem multipartai. Nah teman-teman, menurut kalian bagaimana gambaran pelaksanaan pemilu yang akan datang? Berapa partai yang akan ikut berpartisipasi dalam pemilu tahun 2024? Apakah akan lebih banyak partai baru yang bermunculan? Bagaimana? Sudah terbayangkan pelaksanaan sistem pemerintahan demokrasi liberal? Jika belum, aku akan jelaskan bagaimana detail pelaksanaannya dan bagaimana sistem partai yang dianut dalam demokrasi liberal. Pelaksanaan sistem pemerintahan dalam masa demokrasi liberal adalah sistem kabinet parlementer dengan hukum dasar UUD 1950. Masa demokrasi liberal hanya berlangsung selama 9 tahun dalam kurun waktu 1950 sampai 1959. Selama kurun waktu tersebut, presiden yang menjabat adalah Insinyur Soekarno dengan 7 kali pergantian kabinet. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah Kabinet Natsir, berlangsung dari 6 September 1950 sampai 20 Maret 1951. Program kerja dan hasil kerja Kabinet Natsir adalah sebagai berikut. Yang kedua, Kabinet Sukiman, berlangsung dari 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Program kerja Kabinet Sukiman adalah sebagai berikut. Ketiga, Kabinet Wilopo, berlangsung pada tanggal 3 April 1952 sampai 30 Juli 1953. Berikut program kerja Kabinet Wilopo. Keempat, Kabinet Ali Sastrowijoyo ke-1, berlangsung pada tanggal 1 Agustus 1953 sampai 24 Juli 1955. Berikut program kerja dan hasil kerja Kabinet Ali. Kelima, Kabinet Burhanuddin, berlangsung pada tanggal 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Berikut program kerja dan hasil kerja Kabinet Burhanuddin. Keenam, Kabinet Ali Sastrowijoyo kedua, berlangsung pada 24 Maret 1956 sampai 14 Maret 1957. Berikut program kerja dan hasil kerja Kabinet Ali periode kedua. Ketujuh, Kabinet Juanda, berlangsung pada tanggal 9 Agustus 1957 sampai 10 Juli 1959. Berikut program kerja dan hasil kerja Kabinet Juanda.
Bagaimana sistem partai dalam demokrasi liberal? Sistem kepartaian yang dianut pada masa demokrasi liberal adalah multipartai, sehingga mendorong pembentukan partai politik baru. Menurut Muhammad Hatta, pembentukan partai politik baru dapat memudahkan dalam mengontrol perjuangan lebih lanjut. Namun pada kenyataannya, terjadi persaingan yang tidak sehat antara partai. Hal ini menyebabkan mengapa sering terjadinya pergantian kabinet. Berikut partai-partai yang terbentuk antara lain. Yang pertama ada Partai Masyumi, kedua PNI, ketiga PSI, keempat PKI, kelima PBI, keenam PRJ, 7 Parkindo, 8 PRS, 9 Permaid, dan 10 PKRI. Nah, dari sekian banyak partai yang terbentuk, adakah partai yang masih bertahan hingga saat ini? Dan adakah di antara partai-partai tersebut yang mempunyai peran terhadap konflik-konflik sejarah di Indonesia? Terlaksananya sistem demokrasi liberal tentunya menghasilkan dampak khususnya bagi kehidupan bangsa Indonesia dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Bagaimana dampak dalam bidang politik? Yang pertama, banyak pergantian kabinet sehingga program kerja kabinet tidak berjalan dengan baik. Yang kedua, kegagalan konstituante untuk menghasilkan UUD baru menggantikan UUDS. Yang ketiga, Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang berisikan pembubaran konstituanter, berlakunya kembali UUD 1945 dan membentuk MPRS dan DPAS. Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden, maka masa demokrasi liberal dinyatakan berakhir. Bagaimana dampak demokrasi liberal dalam bidang ekonomi? Pada masa demokrasi liberal, pengusaha pribumi pada masa tersebut masih lemah, sehingga sulit bersaing dengan non-pribumi. Untuk mengatasi masalah ekonomi pada masa demokrasi liberal, pemerintah mengeluarkan kebijakan antara lain. Yang pertama, gunting Syarifuddin atau pemotongan nilai uang untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Yang kedua, program Benteng, upaya menumbuhkan wiraswastawan pribumi dan mendorong importir nasional agar bisa bersaing. Yang ketiga, nasionalisasi The Javas Bank menjadi Bank Indonesia. Yang keempat, sistem ekonomi Alibaba, penggalangan kerjasama antara pengusaha non-pribumi dan pribumi. Dan yang kelima, pembatalan sepihak atas hasil konferensi Meja Bundar. Bagaimana dampak demokrasi liberal dalam bidang sosial dan budaya? Kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada masa demokrasi liberal banyak dipengaruhi oleh gejolak politik yang menyebabkan munculnya gangguan keamanan di berbagai tempat. Gangguan tersebut seperti pemberontakan APRA, pemberontakan Andi Aziz, pemberontakan RMS, dan pemberontakan DITII. Selain itu, upaya dalam perbaikan ekonomi yang tidak berjalan lancar menyebabkan kesenjangan sosial tinggi dan meningkatkan angka kemiskinan juga pengangguran. Nah teman-teman, gimana pembelajaran sejarah hari ini? Demokrasi liberal yang berlangsung di Indonesia pada tahun 1950 sampai 1959 telah mengajarkan kepada kita bagaimana bangsa Indonesia belajar berdemokrasi. Hal ini tentu saja dapat menjadi hikmah bagi kita di tengah kehidupan demokratis. Nah teman-teman, sepertinya materi yang telah dibahas sudah selesai. Semoga kita bertemu lagi di lain waktu. Terima kasih, sampai jumpa lagi.